Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 6 kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS ya. Pada pelajaran IPS kali ini kita masih pada materi tema 2 tentang sejarah. Kalau pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana proklamasi kemerdekaan kita, dan dilanjutkan dengan sikap-sikap bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Pada kesempatan ini, pertemuan ini kita akan mengingat bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata penjajah Belanda itu masih saja membuat upaya-upaya dengan tidak mengakui kemerdekaan itu. Maka masih ada pertempuran-pertempuran yang terjadi, masih ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Marilah kita tengok sebentar, marilah kita mengingat sebentar apa saja yang bisa kita pelajari pada pelajaran hari ini. Ada pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan kita. Pertempuran ini besar disebabkan tewasnya pimpinan Belanda yang merupakan seorang perwira militer yang bernama Jenderal Malabi. Nah, ini Jenderal Malabinya, ini gambarnya ini. Dia seorang perwira militer dari negara Inggris ya, karena yang datang ke Indonesia itu kan sekutu. Jadi tidak hanya Belanda, tapi sudah negara-negara sekutunya Belanda, termasuk Inggris ya. Dalam pertempuran ini, jenderal ini tewas. Akhirnya pertempuran semakin melebar dan membesar. Karena besarnya pertempuran pada saat itu, yang puncaknya terjadi pada 10 November, maka setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan kan? Itu untuk mengenang betapa luar biasanya pertempuran, perjuangan, pembelaan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda dan sekutu-sekutunya. Ada juga pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini di sekitar Magelang ya, di sekitar tempat tinggal kita, kota Solo ya, tidak jauh dari sini juga terjadi pertempuran Ambarawa yang sangat terkenal, sehingga ada sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang peristiwa ini ya, namanya Monumen Palagan Ambarawa. Ini monumennya yang ada di Ambarawa. Ada lagi pertempuran yang lainnya yang tidak kalah dari Surabaya, yang juga hebat pertempurannya. Bagaimana rakyat Indonesia itu benar-benar tidak sudi ada penjajah yang menginjak-injak tanah air kita. Yaitu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Kenapa dinamakan Bandung Lautan Api? Karena kota Bandung waktu itu memang berubah menjadi lautan api, benar-benar dibakar kotanya. Sekitar 200.000 penduduk, bayangkan, bukan 2 orang, bukan 200 orang, bukan 1.000 orang, tapi sudah 200.000 penduduknya itu membakar rumah-rumahnya. Karena mereka memiliki semangat daripada tempat tinggalku dimiliki oleh penjajah, daripada tempat tinggalku nanti dimanfaatkan oleh penjajah, maka lebih baik kotaku, tempat tinggalku itu lebih baik hancur bersamaku dan aku pergi dari sini, sehingga memunculkan semangat untuk membakar rumah-rumah mereka. Bayangkan, rumah itu merupakan milik yang tidak ada duanya ya,
Jadi kekayaan ataupun harta yang paling besar tentunya yang kita miliki adalah rumah, bukan mobil, bukan motor. Maka ini merupakan pengorbanan yang tidak kecil, yang tidak sedikit. Apakah bisa kita tiru? Yang bisa kita tiru adalah semangatnya, bagaimana berkorban itu tidak hanya berkorban yang kecil-kecil, tapi berkorban yang besar-besar, termasuk mengorbankan nyawa kita ya untuk membela kemerdekaan, untuk memperjuangkan kebenaran. Selain ada perjuangan-perjuangan yang bentuknya angkat senjata atau perlawanan menggunakan senjata fisik, ada juga perjuangan dengan menggunakan akal pikiran dan kemampuan diplomasi. Jadi ada istilahnya itu perjuangan diplomasi, yaitu perjuangan yang dilakukan dengan mengadakan perundingan-perundingan. Tentunya bukan perundingan biasa seperti bermusyawarah biasa, tidak seperti itu. Ini adu konsep ya, benar-benar adu konsep, adu gagasan, adu kecerdikan. Maka orang-orang yang ditugaskan dalam perundingan-perundingan ini bukanlah orang-orang yang biasa. Tentunya orang-orang yang smart ya, yang pintar, cerdas, cerdik. Salah satu perjanjian adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini perjanjian yang diadakan di sebuah desa yang bernama Desa Linggarjati. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan, yaitu Belanda itu mengakui Indonesia itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Kalimantan tidak diakui, kemudian Sulawesi tidak diakui, kemudian Belanda meminta Indonesia itu membentuk Republik Indonesia Serikat RIS. Jadi sebuah bentuk negara dibawa kembali Belanda. Jadi meskipun Indonesia itu sudah menguasai Jawa, Sumatera, dan Madura, tapi tetap dalam kendali Belanda. Maka perjanjian ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Tetap tidak mau masyarakat, masih tidak bersedia, apapun bentuknya tidak mau tergantung dari negara lain, diperintah oleh negara lain, tapi memang Indonesia harus berdaulat. Maka setelah perjanjian Linggarjati diadakan lagi perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilakukan di atas kapal, yaitu kapal Renville, kapal perang milik Amerika Serikat. Hasilnya oke lah kalau memang tidak mau di bawah Republik Indonesia Serikat, tidak mau di bawah kekuasaan Belanda, tapi wilayah yang diakui semakin kecil lagi ya, hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Maka wilayahnya semakin kecil lagi kan, tapi boleh benar-benar berdaulat. Maka ini pun juga tidak, meskipun disepakati, tapi di kalangan masyarakat masih tidak mau ya, tidak mau melaksanakan itu. Dilanjutkan lagi ada perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini, Rom ini dari kata kedua pihak yang mewakili dua negara. Ada dari Indonesia itu yang mewakili adalah Mr. Rom. Ini Mr. Rom. Ini gambar waktu mudanya, ini sudah lebih sepuh ya. Mr. Rom ini seorang nasionalis, agamis, dan seorang ulama yang cerdas. Dia adalah seorang politikus Indonesia dan aktif dalam berbagai perundingan, mulai dari Linggarjati, Renville, Romroyen, dan nanti di konferensi meja bundar. Dia ikut gitu ya. Jadi sesungguhnya baik dalam urusan angkat senjata, baik dalam urusan diplomasi yang memerlukan kecerdasan, orang Islam terutama para ulama itu dari dulu sangat nyata dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Para ulama itu sangat nyata dalam mewujudkan kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia itu amat sangat berhutang budi kepada umat Islam, amat sangat berhutang budi kepada para ulama.
Itu perjanjian Rom-Royen ya. Masih kekuasaan Belanda masih seperti perundingan sebelumnya, malah meminta Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Nah, belum selesai di perjanjian Rom-Royen, lanjut ke konferensi meja bundar, yaitu konferensi atau perjanjian yang dilaksanakan di Belanda. Akhirnya dalam konferensi meja bundar ini dihasilkan beberapa kesepakatan bahwa Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat, kemudian status Irian Barat yaitu Irian Jaya atau sekarang yang namanya Papua itu diselesaikan dalam waktu secepatnya ya. Kemudian dibentuk negara Uni Indonesia Belanda dan seterusnya. Jadi kenapa disebut konferensi meja bundar? Karena mejanya berbentuk bundar, tapi bukan bundar banget ya, bundarnya seperti ini. Itu bentuk-bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bagaimana Indonesia agar menjadi negara berdaulat, dan akhirnya alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sekarang sudah merasakan betapa berdaulatnya negara kita, dan kita menjadi negara yang juga disegani dunia dalam beberapa bidang. Baik, setelah ini saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu insya Allah ringan tugasnya, berupa tugas KI 4. Kalian saya minta untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang baru saja kita pahami bersama, yang kita pelajari hari ini. Apa itu pertempuran Surabaya? Jelaskan dalam kalimatmu sendiri, maksimal 3 kalimat saja. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran ini titik. Kemudian terjadi pada tanggal ini titik. Akhir dari pertempuran ini titik-titik. Ya, sudah selesai sampai 2. Tidak usah banyak-banyak. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 8 ya. Dikerjakan di formatif atau homework dan dikumpulkan waktu 1 minggu. Tujuan saya meminta kalian mengerjakan ini, bahwa kalian setidaknya ada yang dipahami, karena dengan menulis itu beda dengan membaca ya. Karena dengan menulis itu meskipun sedikit, itu pemahaman kita itu akan jauh lebih baik ya, prosesnya akan jauh lebih baik, akan lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita cuma baca apa itu pertempuran Surabaya, misalnya kita cuma baca atau kita cuma mendengarkan, melihat, itu berbeda dengan kalau kita menulis pertempuran Surabaya adalah ini terjadi pada ini pertemuan ini antara ini dan ini gitu ya. Itu berbeda, hasilnya akan berbeda. Silakan nanti dikumpulkan di sekolah, saya tunggu hasilnya. Segera saja laksanakan, tidak usah ditunda-tunda ya. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kalian. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan IPS kali ini. Sehat selalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.